pertama menurut Yesaya 9 ayat 1 hingga 4. Yesaya 9 ayat 1 hingga 4. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua menurut 1 Korintus 1 ayat 10 hingga ke-18. 1 Korintus 1 ayat 10 hingga ke-18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klui tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan karena hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, terambil dari dalam pasalnya yang keempat, ayat 12 hingga ayat 23. Matius pasal 4 ayat 12 hingga ayat 23. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang dapat membaca, merenungkan, dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Saudara-saudara, tema khotbah pada pagi ini adalah mengikut Kristus, bersedia melayani Kristus. Saudara, apakah Anda yakin bahwa Anda adalah seorang pengikut Kristus? Itu adalah sebuah pertanyaan di awal buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Kyle Idleman. Seorang teaching pastor dari Southeast Christian Church di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Di dalam bukunya yang berjudul Not a Fan. Pertanyaan itu saudara-saudara ditanyakan kepada setiap orang Kristen yang mengidentifikasi atau yang mengenali diri mereka sebagai seorang Kristen untuk berhenti sejenak, untuk melakukan diagnosa, untuk memeriksa diri mereka dengan jujur. Apakah aku ini sesungguhnya adalah seorang pengikut Kristus? Atau aku ini hanyalah seorang penggemar, a fan dari Yesus? Saudara, di dalam kenyataannya menurut Kyle, banyak orang menyebut diri sebagai Kristen, mengklaim diri mereka sebagai seorang pengikut Kristus. Tapi sebenarnya saudara-saudara, mereka tidak lebih dari seorang penggemar saja. Saudara, ada perbedaan yang sangat signifikan antara seorang penggemar dengan seorang pengikut Yesus, kata Kyle Idleman. Ada 4 hal yang dia ungkapkan di dalam bukunya. Yang pertama, dia katakan penggemar adalah seorang pengagum yang antusias. Laksana seorang yang duduk di tribun stadion sepak bola, menyaksikan tim favoritnya sedang bertanding, dia berteriak, dia bersorak-sorak dengan begitu antusias, menyaksikan tim kesayangannya sedang berlaga. Tetapi seorang penggemar, sekalipun dia antusias, dia hanya sekedar menonton. Dia tidak pernah ikut bertanding di dalam gelanggang pertandingan. Itu perbedaan yang pertama antara seorang penggemar dan seorang pengikut. Kyle mengatakan seorang penggemar sekalipun dia begitu antusias terhadap apa yang dia gemari atau siapa yang dia gemari, tetapi tidak pernah terlibat atau melibatkan dirinya atau hidupnya dengan apa atau siapa yang dia gemari. Yang kedua, saudara-saudara, Kyle mengatakan penggemar Yesus selalu ingin berada cukup dekat dengan Yesus untuk mendapatkan semua manfaatnya. Manfaat dari kedekatan dengan Yesus. Bahkan katanya penggemar Yesus sering menggunakan Yesus untuk tujuan-tujuan mereka sendiri. Tetapi persoalannya seorang penggemar Yesus tidak ingin terlalu dekat juga, supaya mereka tidak perlu mengorbankan apapun dalam kedekatan mereka dengan Yesus. Jadi dekat hanya untuk mendapatkan manfaat, dekat hanya untuk merasakan berkat, dekat karena ingin sesuatu dari Yesus, tetapi di sisi lain tidak ingin terlalu dekat, supaya tidak ada sesuatu yang dikorbankan, yang perlu dikorbankan untuk Yesus. Yang ketiga, saudara-saudara, para penggemar, kata Kyle, mungkin saja adalah orang-orang yang tidak pernah absen ke gereja. Mereka adalah orang-orang yang rajin berdoa, selalu memberi persembahan, bahkan bersorak ketika hidup mereka lancar dan mudah. Tapi seorang penggemar biasanya adalah seorang yang cepat untuk berbalik pergi, meninggalkan Yesus tatkala hidup penuh dengan kesulitan. Jadi seorang penggemar hanya digerakkan karena sesuatu yang menarik, sesuatu yang menyenangkan dari yang digemari. Tetapi ketika kondisi berubah, situasi berubah, tidak lagi menyenangkan tetapi penuh dengan kesulitan, seorang penggemar akan pergi meninggalkan yang dia gemari. Yang keempat, kata Kyle, adalah seorang penggemar Yesus adalah seorang yang mengerti tentang Yesus,
tetapi tidak pernah mengenal Yesus. Hanya mengerti, hanya mengenal tentang Yesus, tetapi tidak pernah mengenal Yesus secara personal di dalam hidupnya. Saudara-saudara, banyak penggemar keliru mengidentifikasi diri mereka sebagai pengikut. Mereka sesungguhnya hanyalah penggemar, tetapi merasa sebagai seorang pengikut. Dan itu didasarkan biasanya atas 3 hal, katanya Kyle. Yang pertama adalah karena perbandingan budaya. Kyle mengatakan seringkali orang-orang Kristen yang sesungguhnya adalah hanya penggemar, tetapi merasa dia adalah pengikut karena melihat tingkat komitmen mereka dibandingkan dengan orang-orang di sekitar mereka. Jadi saudara-saudara, ketika kita adalah seorang Kristen dan kita merasa bahwa komitmen kita kepada Kristus lebih daripada orang-orang di sekitar kita, lalu dengan GR saudara-saudara kita merasa kita sudah menjadi pengikut Kristus karena aku ini mengikut Kristus lebih serius daripada dia, dan dia. Yang kedua, saudara-saudara, Kyle mengatakan bahwa seorang penggemar bisa salah kaprah mengidentifikasi diri mereka sebagai pengikut karena persoalan aturan agama. Jadi katanya Kyle, karena ketaatan pada aturan-aturan atau pada ritual-ritual agama seringkali membuat seorang penggemar merasa bahwa dia sudah menjadi pengikut. Dengan cara apa? Saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu, saya tidak makan ini, saya tidak makan itu. Persis seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Karena ritual-ritual itu mereka merasa mereka sudah mengikut Kristus dalam tahap yang begitu serius. Padahal mereka hanya seorang penggemar. Yang ketiga, saudara-saudara, banyak penggemar Yesus merasa diri sebagai pengikut hanya karena persoalan warisan keluarga. Karena papa dan mama adalah seorang Kristen, maka saya secara otomatis adalah pengikut Kristus. Jadi merasa bahwa karena orang tua adalah seorang Kristen, maka saya pasti secara otomatis adalah pengikut Kristus. Padahal belum tentu, saudara-saudara. Lalu saudara-saudara, apa indikator untuk mengukur dengan akurat? Sesungguhnya kita ini adalah seorang pengikut atau seorang penggemar Kristus. Saudara, Kyle di dalam bukunya menuliskan ada 5 hal. Yang pertama, saudara-saudara, pengikut Kristus itu diukur dari komitmennya kepada Kristus. Jadi bukan karena melakukan aturan agama, bukan karena bapak ibunya Kristen, bukan. Tapi karena komitmen orang itu, kesungguhan hati orang itu mengikut Kristus. Komitmennya di dalam ketaatan kepada Kristus, itulah yang membedakan seorang pengikut dengan seorang penggemar. Yang kedua, katanya Kyle, adalah di dalam hal relasi, yaitu keintiman dengan Kristus. Seorang penggemar, seperti tadi saya jelaskan, menurut Kyle Idleman, seorang penggemar memang mau dekat dengan Yesus, tetapi dekat karena ingin manfaat-manfaat dari Yesus. Tetapi di sisi lain dia tidak mau terlalu dekat. Sebab kalau terlalu dekat nanti ada sesuatu yang Yesus minta daripadanya. Itu berarti dia harus lakukan, dia harus korbankan, dia tidak mau. Tapi saudara-saudara, seorang pengikut Kristus dikatakan oleh Kyle ditentukan, dilihat dari relasinya. Begitu intimnya relasinya dengan Kristus yang diikuti. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah bicara tentang hal prioritas. Seorang pengikut Kristus dikenal dari prioritas hidupnya. Seorang pengikut Kristus menempatkan Kristus sebagai yang utama dan yang pertama di dalam hidupnya, menjadi prioritas. Dialah satu-satunya dan yang paling besar yang harus aku ikuti. Bahkan melebihi diriku sendiri. Itu yang membedakan seorang pengikut dengan seorang penggemar. Yang keempat, menurut Kyle, adalah seorang penggemar
akan mengikuti Kristus, hidupnya itu selalu akan mencontoh, meneladani Kristus. Seorang pengikut akan meneladani Kristus, tapi seorang penggemar tidak akan menjadi seperti Kristus. Dan yang kelima, seorang penggemar itu hidupnya itu bukan didrive oleh kuasa diri sendiri, melainkan oleh Roh Kudus yang mendrive dia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk menolong kita mengerti apa artinya mengikut Kristus pada pagi ini, saya tidak akan menggunakan 5 poin yang sudah disampaikan oleh Kyle yang barusan saya sebut. Tapi saya mau mengajak kita untuk memahami tema kita hari ini, mengikut Kristus. Bersedia melayani Kristus. Berdasarkan Injil Matius, satu ayat di dalam Injil yang sangat terkenal, yaitu Injil Matius pasal 16 ayat 24. Di dalam Injil Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, saudara-saudara, dalam terang tema kita pada pagi ini, saya akan memulai untuk menjelaskan apa artinya mengikut Kristus. Mulai dari bagian yang paling akhir dari kalimat yang baru saja saya bacakan. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Dan saya akan mulai dari poin yang ketiga. Apa artinya mengikut Kristus? Yang pertama, saudara-saudara, mengikut Kristus berarti belajar untuk mengikuti Dia. Mengikut Kristus artinya belajar untuk mencontoh hidupnya. Saudara, satu kata yang sangat penting untuk kita perhatikan dari poin yang pertama ini adalah mengikut Kristus. Bukan sekadar mengikut. Mengikut Kristus berarti mengikuti. Kendati pun hanya beda satu huruf, yaitu ditambahkan huruf I, tetapi maknanya itu berbeda dengan sangat kontras. Mengikut Kristus bukan sekedar mengikut. Mengikut Kristus berarti mengikuti. Saudara, konsep ini datang dari satu kata di dalam Alkitab bahasa asli Perjanjian Baru, yaitu kata matetes. Yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata murid. Siapakah seorang murid? Siapakah seorang matetes? Di dalam kamus bahasa Yunani, saudara-saudara, seorang matetes itu diartikan begini. Seorang yang berjalan di belakang gurunya. Someone who walks behind. Seorang yang berjalan di belakang gurunya, mengikuti gurunya. Jadi kalau gurunya lurus, ya dia ikut lurus. Kalau gurunya belok kanan, ya dia ikut belok kanan. Kalau gurunya itu stop, berhenti, ya dia juga ikut stop. Karena dia berjalan di belakang gurunya, mengikuti gurunya. Maka dari situlah saudara-saudara dibangun satu pengertian apa artinya seorang murid Kristus. Seorang murid Kristus bukan hanya sekadar mengikut dalam arti fisik, ya, hanya ikut. Di dalam bahasa Jawa kita katakan suka ngintili kemana saja dia pergi ikut. Bukan dalam arti ikut secara fisik. Tetapi mengikut Kristus artinya mengikuti Dia. Mencontoh Dia. Meneladani Dia. Melakukan seperti yang Dia lakukan. Mengerjakan apa yang Dia kerjakan. Saudara-saudara, dalam konteks bacaan kita pada hari ini, kita melihat Injil Matius dibuka dengan satu kisah setting, yaitu peristiwa ditangkapnya Yohanes Pembaptis dan kemudian kita tahu bahwa dia dibunuh di kemudian hari, saudara-saudara. Dan ketika peristiwa itu terjadi, Alkitab mencatat pergilah Yesus ke Galilea dan di situ di Kapernaum Yesus diam, dia tinggal. Pada ayat 17 dikatakan begini,
Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara, rupa-rupanya peristiwa pembunuhan Yohanes Pembaptis tidak membuat Yesus jera. Tidak membuat Yesus bungkam dan berhenti untuk menyampaikan seruan pertobatan kepada banyak orang. Artinya saudara-saudara, ketika Yohanes ditangkap dan kemudian dibunuh, Yesus tetap konsisten. Pada ayat 17 dicatat, dia tetap melayani. Dia tetap dikatakan berseru dan mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bahkan kalau kita periksa di dalam ayat ke-23, penutup dari perikop kita hari ini dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Saudara-saudara, dua ayat di pembuka dan penutup perikop yang kita baca pada pagi ini menyimpulkan satu hal. Bahwa Yesus yang hidupnya singkat di dalam dunia ini, hanya 3,5 tahun pelayanan dan 33,5 tahun umurnya. Tetapi hidup Yesus disimpulkan dengan satu misi. Bahwa hidup Yesus adalah untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, membawa orang dan memanggil orang berdosa untuk bertobat dan menikmati keselamatan yang Allah sudah sediakan. Dan Yesus melayani banyak orang dengan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Mencelikan mata orang buta, menyembuhkan orang yang timpang, membangkitkan orang yang mati, menolong orang yang miskin, dan itulah kira-kira gambaran hidup Yesus. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara, Yesus bukan saja tubuhnya dan darahnya yang dia serahkan di dalam kematiannya di atas kayu salib untuk manusia, tetapi hidupnya, bukan hanya matinya, tetapi hidup Yesus pun, waktunya, tenaganya, kekuatannya, seluruh waktunya, seluruh umurnya, dia gunakan dan dia dedikasikan untuk apa saudara-saudara? Untuk melayani. Saudara, kalau kita melihat akan hidup Kristus yang diserahkan untuk melayani, maka siapakah seorang murid atau seorang pengikut? Di poin pertama tadi saya katakan mengikut Kristus itu berarti mengikuti Dia. Jadi kalau Yesus saja adalah seorang yang menggunakan hidupnya, waktunya, umurnya, tenaganya, talentanya, kekuatannya untuk melayani, maka seorang pengikut Kristus adalah seorang yang menyerahkan hidupnya seperti Kristus. Artinya seorang yang mengikuti Kristus, mencontoh hidup Kristus, meneladani karya Kristus. Sehingga hidup seorang pengikut Kristus betul-betul menyerupai Kristus. Yaitu seperti Kristus yang bersedia untuk melayani. Tetapi saudara-saudara, apa yang menjadi kenyataan dalam hidup orang Kristen yang seringkali dengan pede menyebut dirinya sebagai pengikut? Itulah sebabnya pertanyaan Kyle di dalam bukunya, apakah Anda yakin Anda betul-betul pengikut? Menurut saya itu adalah pertanyaan yang betul-betul harusnya menggoncangkan diri kita. Sebab pada waktu kita memeriksa diri kita, saudara-saudara, ternyata kita yang seringkali terlalu pede untuk menyebut diri sebagai pengikut, ternyata mungkin kita selama ini hanya menjadi seorang fan, seorang penggemar Yesus yang memang datang ke gereja, yang memang aktif dalam pelayanan-pelayanan, atau mungkin yang setia memberikan persembahan untuk Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kita tidak pernah menjadi seorang pengikut, dalam arti seorang yang mengikuti Dia. Saudara, banyak orang-orang percaya pada hari ini hidup untuk dirinya sendiri. Jangankan hidup untuk Kristus, hidup untuk orang lain pun tidak.
Banyak orang, saudara-saudara, menggunakan waktunya, tenaganya, pikirannya, kekuatannya, kesempatan atau umurnya hanya dicurahkan semata-mata untuk diri sendiri. Dan ketika Tuhan memanggil dia untuk berbagi hidup, berbagi waktu, berbagi tenaga, berbagi pikiran, berbagi kekuatan, berbagi talenta, berbagi kemampuan untuk melayani orang lain dan melayani Kristus, seringkali kita merasa, aduh kalau saya membagi hidup saya untuk pelayanan, habislah waktu saya. Itulah sebabnya saudara-saudara, betul ini adalah cara berpikir seorang penggemar. Dekat dengan Yesus tapi gak mau terlalu dekat. Sebab nanti kalau Yesus panggil saya untuk pelayanan, waduh berarti ada sesuatu yang harus saya korbankan. Dan saya gak mau itu. Saudara-saudara, mengikut Kristus berarti bersedia melayani seperti Kristus. Dan melayani bersama dengan Kristus. Adakah kita pagi ini berani di hadapan Tuhan menyebut diri kita, Tuhan, saya adalah pengikut. Saya bukan seorang penggemar. Atau jangan-jangan kita hanyalah salah satu dari sekian juta fans Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, mengikut Kristus berarti bersedia untuk menyangkal diri sendiri. Perkataan Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, dia harus bersedia menyangkal dirinya sendiri. Saudara, di dalam doa Bapa kami yang setiap minggu kita panjatkan di dalam ibadah di tempat ini, kita berseru, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saudara, dulu waktu saya kecil, permohonan yang bunyinya datanglah kerajaanmu, ya ini maklum anak kecil saudara-saudara, saya membayangkannya ada sebuah kerajaan datang. Ya, tiba-tiba dari langit, dari surga, turunlah sebuah istana, di mana di dalamnya ada singgasana dan Tuhan duduk di atasnya. Turun ya, datanglah kerajaanmu. Jadi ada istana turun dari langit. Saudara, sebetulnya permohonan datanglah kerajaanmu punya arti yang sangat clear. Ya. Datanglah kerajaanmu artinya seruan kesediaan untuk menjadikan dan menempatkan Tuhan sebagai raja di dalam hidup kita. Dan kalau dia raja itu berarti dialah yang berkuasa. Dialah yang berdaulat, dialah yang berwenang untuk mengatur dan menentukan segala-galanya di dalam hidup saya. Karenanya saudara-saudara jangan cepat-cepat berdoa dengan ringan di dalam doa Bapa kami dan mengatakan datanglah kerajaanmu, sebab doa seperti itu punya konsekuensi yang sangat berat. Pada waktu saudara dan saya mengatakan datanglah kerajaanmu, artinya Tuhan, aku bersedia menjadikan engkau sebagai raja dalam hidupku. Bukan aku yang mengatur hidupku. Bukan aku yang berwenang menentukan segala-galanya tentang diriku. Tetapi engkau adalah raja yang berkuasa. Karena itu permohonan datanglah kerajaanmu diikuti dengan kalimat jadilah kehendakmu. Bukan kehendakku karena engkau yang adalah raja. Jadilah kehendakmu. Saudara, senada dengan doa Bapa kami itu, maka ciri seorang pengikut Kristus yang kedua adalah dia bersedia untuk menyangkal dirinya sendiri. Demi memenuhi, demi mengikuti kehendak Allah di dalam hidupnya. Ketika Allah menyatakan kehendaknya, ketika Allah punya mau tertentu dari hidupnya, maka seorang pengikut Kristus akan berkata, not my will. Lord, not my will. Bukan kehendakku. Artinya dia bersedia untuk menyangkal dirinya sendiri. Supaya kehendak Tuhanlah yang terlaksana di dalam dirinya. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama di dalam bacaan kita hari ini,
Injil Matius mencatat pada ayat ke-18, Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Dia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Perhatikan kalimat ini. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka adalah penjala ikan. Murid-murid tidak dipanggil dalam kondisi jobless atau nganggur. Tidak. Mereka punya pekerjaan, mata pencaharian, tempat sandang pangan mereka itu. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat 21, setelah Yesus pergi dari sana dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Saudara, saya tertarik memperhatikan tiga objek ini. Jala, perahu, ayah. Jala, perahu, ayah. Menurut saya ketiga hal ini adalah hal-hal yang tidak mudah untuk ditinggalkan, bukan? Tidak mudah karena itu menyangkut hidup. Menyangkut relasi saya dengan bapak saya. Menyangkut masa depan, menyangkut hidup anak dan istri. Seorang nelayan yang mencari ikan bekerja untuk menghidupi keluarganya. Jala, perahu, dan ayah berbicara tentang hal-hal tertentu yang melekat dengan sangat kuat di dalam hidupnya Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Tetapi kalau kita baca di dalam Injil Matius khususnya pada ayat 20, di situ dikatakan lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Terjemahan Alkitab bahasa Inggris dipakai istilah at once they left their nest. Segera, seketika itu juga meninggalkan jala mereka. Ayat 22, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Di dalam bahasa Inggris dipakai kalimat and immediately they left. Dan segera setelah itu mereka meninggalkan perahu dan ayahnya. Saudara, ini respon ketaatan yang ditujukan, yang memperlihatkan kesediaan murid-murid untuk menyangkal dirinya. Untuk menyangkal sesuatu tentang diri mereka, tentang keinginan mereka. Menyangkal diri mereka dengan cara tidak bersandar pada pikiran mereka sendiri sebagai manusia. Saudara, kalau kita ada di tempatnya Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, kita pasti berpikir, kalau saya ikut Tuhan, dari mana saya akan makan? Saudara, menarik, beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, saya bersama mahasiswa ada di dalam kelompok diskusi. Lalu sampailah ada seorang mahasiswa mengatakan satu kalimat yang menurut saya sangat menarik. Kalimatnya bunyinya begini, saudara-saudara. Kalau Tuhan utus, Tuhan akan urus. Ini hanya berbeda kata, berbeda huruf. Kalau Tuhan utus, Tuhan akan urus. Saudara, menurut saya kalimat itu penuh dengan kebenaran. Seringkali saudara-saudara kita tidak mampu untuk menyangkal diri kita. Bahkan keinginan kita. Bahkan di dalam konteks melayani. Tahukah saudara-saudara bahwa hal terbesar yang menjadi hambatan di dalam kita melayani dan memberi diri untuk Tuhan dan untuk orang lain. Sesungguhnya hambatan terbesar adalah diri kita sendiri. Ada kecenderungan umum yang terdapat di dalam diri manusia. Kita lebih suka untuk dilayani ketimbang melayani. Kita lebih suka untuk menerima, saudara-saudara, daripada memberi. Kita lebih suka untuk diperhatikan daripada memperhatikan. Karena itu Tuhan Yesus katakan, barang siapa mau ikut aku,
dia harus menyangkal dirinya sendiri. Kenapa saudara-saudara kadang pada waktu kita melayani kita merasa kita akan kehilangan? Habis dong waktu saya Tuhan. Habis dong waktu saya. Mestinya waktu saya bisa gunakan untuk diri saya. Mestinya waktu saya kalau saya curahkan di dalam pekerjaan pasti akan menimbulkan return yang jauh lebih bernilai daripada hanya sekedar pelayanan yang tidak mendatangkan apa-apa untuk saya. Saudara-saudara, kita merasa kita tidak bersedia untuk menyangkal diri dan karenanya kita urung di dalam melayani. Saudara, beranikah saudara kalau saudara menyebut diri sebagai seorang pengikut Kristus? Saudara berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan, jangan kehendakku. Kalau Tuhan mau pakai saya, kalau Tuhan punya rencana, kalau Tuhan punya kehendak dalam hidupku, jadilah kehendakku, not my will, but your will. Yang terakhir, yang ketiga, apa artinya mengikut Kristus? Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal 16, seorang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Yang kedua dikatakan, memikul salibnya. Saudara, salib berbicara tentang penderitaan. Penderitaan yang biasanya berwujud kesulitan, pergumulan atau tantangan yang harus kita hadapi dalam merespon panggilan Tuhan untuk mengikut atau melayani Dia. Saudara, tidak semua kesulitan dan penderitaan dapat kita sebut salib. Ya. Kalau saudara dan saya menderita karena kebodohan kita atau karena kesalahan kita, itu bukan salib. Hanya penderitaan yang mesti kita tanggung dalam rangka mengikut Kristus atau melayani Kristus, itulah yang pantas disebut sebagai salib. Dan Tuhan Yesus katakan, barang siapa mau ikut aku, dia harus rela, dia harus berani pikul salib. Saudara, bukankah mengikut Kristus termasuk mengikuti Kristus? Artinya hidup seperti Kristus hidup. Bahkan melayani Kristus tidak akan pernah lepas dari pergumulan, tantangan, serta kesulitan. Bukankah kita mengikuti Dia yang sudah menempuh satu jalan yang namanya Via Dolorosa, jalan penderitaan. Dan karenanya kalau kita berjalan di belakang Dia, itu berarti memang kita berjalan di jalan yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan. Saudara, bandingkan dengan apa yang terjadi pada Yohanes Pembaptis. Perikop ini dimulai dengan cerita mengenai Yohanes Pembaptis. Ditangkap, dibunuh. Bandingkan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Ditolak, disalahpahami, dikhianati, bahkan kematian yang harus dialami oleh Yesus. Bandingkan saudara-saudara harga yang harus dibayar oleh murid-murid saat mereka mengikut Yesus. Mereka harus tinggalkan pekerjaan mereka. Mereka harus tinggalkan keluarga mereka. Bandingkan harga yang harus dibayar saat kita mengikuti atau mencontoh hidup Yesus di tengah-tengah dunia yang bobrok ini. Bukankah kalau saudara hidup seperti Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini, saudara dan saya akan menjadi objek tertawaan, hinaan, ejekan. Bahkan mungkin kesulitan akan kita jumpai karena mungkin kita terlalu lurus berjalan seperti Yesus, tidak seperti dunia. Tapi apa respon seorang pengikut Kristus ketika diperhadapkan dengan kesulitan, dengan salib yang harus dipikul? Apakah mundur? Apakah berhenti? Apakah kemudian kita akan cari aman demi kita menghindari salib? Tuhan Yesus berkata, seorang yang disebut pengikutnya adalah dia yang berani untuk pikul salib. Membayar harga kepengikutan. Harga komitmen kepada Kristus dan firman-Nya. Harga dari melayani Tuhan dan melayani orang-orang. Hingga satu saat ketika Tuhan yang kita layani itu datang, Dia akan berkata kepada kita, baik sekali hai kamu hambaku yang baik dan setia. Masuklah
dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mengikut Kristus, bersedia melayani Kristus. Amin. Ada sebuah lagu yang ingin saya nyanyikan. Saya juga ingin mengajak saudara-saudara belajar dan kemudian nanti kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Pada waktu saudara menyanyikan atau mendengar lagu ini, periksalah diri saudara. Berdoalah, Tuhan, aku ingin menjadi seperti Engkau. Aku ingin hidup untuk Engkau. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah kurasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama saudara-saudara. Sambil berdoa, biarlah lagu ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah kurasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Kiranya kita boleh mengikut Kristus dan hidup